Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Islam yang kita pegang, iman yang ada di hati kita semakin tumbuh subur, penuh dengan kualitas yang akan mempengaruhi seluruh gerak amal kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas teknik menghafal Al-Quran. Banyak orang yang bertanya, Ustaz, emang ada perintah atau kewajiban untuk menghafal Al-Quran? Kemudian bagaimana cara menghafal Quran yang efektif? Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dorongan tersendiri untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita perhatikan, ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung mewajibkan kita harus menghafal Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak ayat sebenarnya, walaupun secara mafhum
bukan secara mantuk. Mafhum itu maksudnya adalah pemahaman. Contoh seperti ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah dinilai salat seseorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti otomatis dia harus hafal surat Al-Fatihah. Ya. Kalau membaca Al-Qur'an dalilnya banyak. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, atau utlu, bacalah, tilawah. Ya. Tapi kalau untuk menghafal, kita akan mendapatkan semuanya mafhum, pemahaman, bukan mantuk, langsung. Ya. Ini di antara hikmahnya kita bisa dapatkan. Seandainya ya, semua kita diwajibkan untuk menghafal Quran, bisa jadi ini memberatkan umat. Maka semua bentuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya, wabil khusus menghafal Al-Quran, semuanya adalah dorongan dan motivasi. Ya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa mendapatkan, ya, motivasi-motivasi itu diantaranya dalam surat Fatir ayat 32-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Thumma awrathna, kemudian kami wariskan al-kitaba, kitab ini yaitu Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan kitab ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di antara hamba-hamba Allah itu tergolong 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi. Mereka adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid. Dan yang kedua di antara mereka muqtasid, pertengahan. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan erat kaitannya dalam ayat ini interaksi dengan Al-Quran. Maka orang yang berlomba dalam membaca, orang yang berlomba dalam memahami, orang yang berlomba dalam menghafal, ini termasuk sabiqum bil khairat. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang zalim terhadap diri kita, akan tetapi kita didorong oleh Al-Qur'an agar kita menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan bahwa di antara keutamaan-keutamaan menghafal Al-Qur'an kelak di akhirat, bahwa orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, walaupun orang tua tersebut mungkin sangat terbatas pemahaman agamanya, tapi ternyata pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya. Orang tua tersebut akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diberikan jubah dari jubahnya surga dan mahkota-mahkota surga.
Orang tua tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lima kusina, ya Allah, kenapa engkau berikan pakaian yang sangat terhormat ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Li akhdhi waladikum al-Qur'an." Karena engkau telah memfasilitasi anakmu untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an. Ini semuanya ayat-ayat motivasi bagi kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlomba-lomba untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, banyak orang yang ketika menghafal Al-Qur'an ingin langsung hafal. Ya. Bahkan dalam waktu sebentar. Jika kita perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menghafal Al-Quran berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Ya. Maka kalau ada santri ingin hafal Quran dalam waktu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, oh itu hebat. Hebat semangatnya. Tapi jangan sampai semangat yang luar biasa ini menjadikan Anda putus asa ketika ternyata tidak hafal dalam 1 bulan. Hari ini juga banyak pesantren-pesantren yang memfasilitasi para santrinya hafal Quran sebulan. Setelah itu lupa semuanya. Ya. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, pegang ayat ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan ingin bercepat-cepat. Ya. Karena berinteraksi dengan Al-Quran itu asyaddu tafallutan. Cepat hilangnya, cepat hafalnya, cepat hilangnya, cepat lupanya. Ustadz, gimana caranya ya agar saya cepat ingat, susah lupa? Ya. Sama, saya juga pengen kayak begitu. Tapi ingatlah bahwa mengingat sesuatu dan lupa sesuatu itu nikmat. Ya, bahaya kalau kita tidak pernah ingat atau ketika kita tidak pernah lupa. Kenapa? Justru di situ kenikmatan kita. Ya. Ketika kita ingat, alhamdulillah kita bisa bersyukur. Ketika kita lupa ayat ini, inilah yang akan menjadikan kita terus murojaah. Ya. Ada orang yang ingin cepat hatam, tapi aneh tidak mau ziyadah, tidak mau nambah hafalannya. Yang lebih aneh lagi, ada orang yang ingin mutqin, tapi tidak pernah murojaah. Ya. Apapun metodenya bagus. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi metodenya adalah yang diamalkan, yang dipraktekkan. Ya. Metode apapun bersama Al-Quran bagus. Ya, ada metode yang ketika ingin menghafal itu dibaca berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang terus dibaca bagus. Ada yang bercerita dulu, ya, bagus. Ada yang pakai gerakan menghafal Quran, bagus. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran bagus, silahkan. Ya. Karena itu adalah wasilah-wasilah, itu sarana-sarana kita agar lebih bisa menghafal Al-Quran. Bagus semuanya. Yang paling penting adalah semua metode itu diterapkan, dilaksanakan. Jadi kalau bagi saya, ketika ditanya metode apa yang paling bagus ketika menghafal Al-Quran, satu metodenya, yaitu dihafalkan. Ya. Karena jika ingin menghafal Quran, mau ngapalkan, ya sampai kapanpun gak bakal hafal. Ya. Metode menghafalnya mau seperti apa silahkan. Mau dengan Hanifida yang nanti hafal nomornya, hafal suratnya, hafal nomornya, hafal letaknya segala macam, silahkan. Ya, Dr. Hanif dan Dr. Ida, Hanifida. Mau dengan cara seperti Ustadz Adi Hidayat, silahkan. Mau dengan cara tikror, silahkan. Mau dengan metode apa lagi?
metode tes, silakan. Silakan saja. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal mim muddakir. Nah, sekarang masalahnya pada kitanya, mau atau tidak. Ya. Dengan metode talqin saja udah cukup. Apalagi dibantu dengan metode-metode yang lain. Tapi jangan sampai memahami atau mengetahui teknik menghafal sangat banyak, tapi menghafalnya tidak dimulai terus. Ya. Yang paling efektif bagi yang sibuk-sibuk, ya, bagaimana caranya? Saya ingin menekankan bukan pada cepat atau lambatnya, tapi memberikan porsi untuk Al-Quran itu sangat penting. Ya, 10 menit sebelum azan, 10 menit setelah azan, duduk aja dulu. Untuk apa? Untuk menghafal Quran. Semua hafalan yang dihafal akan sangat bagus jika semuanya disetorkan kepada seorang guru. Nah ini nih. Jadi menghafal Quran, sebelum antum menghafal Quran, ya, yang pertama antum betul-betul niatkan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus punya guru. Setelah itu atur strategi bersama guru. Ya, kalau guru antum menerapkan metode A atau metode B atau metode C, ikutin aja. Karena itu nanti tanggung jawab seorang guru. Ya. Jadi ikhlaskan niat lillahi ta'ala, menjadi pewaris kitab, pewaris Al-Quran. Yang kedua adalah miliki seorang guru. Yang ketiga, miliki satu metode khusus yang nyaman bagi antum. Ya, yang paling nyaman metodenya apa? Oh, pokoknya saya kalau mau menghafal Quran itu baca dulu. Ya. Yang keempat, berikan waktu khusus untuk Al-Quran. Ya. Berikan waktu khusus untuk Al-Quran. Antum santri, ya, di pesantren disiapkan waktu khusus. Dari pagi sampai zuhur. Ini luar biasa. Kalau bagi yang sudah dewasa, ya, bagaimana cara mengaturnya? Maka kita bisa mengatur sebenarnya sebelum sholat atau setelah sholat. Ya, mau 10 menit, mau 15 menit, mau setengah jam, mengkhususkan diri untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang namanya ziyadah, menambah hafalan Quran dan murojaah, bahkan munaqasyah, itu jangan dipertentangkan. Kenapa? Karena ziyadah itu penting, murojaah lebih penting. Ya, sekali lagi, ziyadah menambah hafalan itu penting. Ya. Tapi murojaah lebih penting. Maka dua-duanya harus ada. Ziyadah khusus nambah hafalan, murojaah banyak fasilitas yang bisa dijadikan untuk murojaah. Contoh dalam sholat bisa jadi murojaah, ya, dalam tahajud bisa jadi murojaah. Yang kalau suka pergi-pergian, perdengarkan di mobilnya tilawah Al-Quran. Jadi sambil nyetir sambil murojaah, ya, sambil nunggu di bank, sambil nunggu apa, mending sambil murojaah. Ya, kita sore-sore kan suka santai tuh, ya, sambil lihat tanaman, sambil lihat binatang-binatang peliharaan, mending sambil murojaah. Daripada yang keluar di lisan kita adalah hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali. Ya, sambil nyapu boleh murojaah aja sambil nyapu. Sambil ngepel boleh. Yang tidak boleh itu murojaah di kamar mandi. Ya, mentang-mentang mau munaqasyah atau disuruh murojaah sama ustadznya sambil mandi, murojaah di kamar mandi itu tidak boleh.
Kenapa? Ini ayat suci. Kalau dibawa ke kamar mandi, kan kamar mandi tempat yang kotor. Ya. Bagaimana Ustaz kalau saya sambil masak murojaah? Boleh enggak? Boleh, silahkan murojaah. Jadi sebenarnya fasilitas untuk murojaah Al-Quran itu sangat penting. Nah, disetorkan kepada seorang ustadz itu sangat penting. Karena Nabi Muhammad SAW pun sama menyetorkan hafalannya, ya, setahun sekali selama bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Sehingga kita bisa menyimpulkan begini, ya. Antum harus bersyukur jika akan murojaah dengan ustadz. Antum harus bersyukur jika akan munaqasyah. Pengalaman ustadz, ketika hafalan itu disetorkan kepada seorang guru, ya, di murojaah di depan seorang guru, di munaqasyah di depan seorang guru, itu lebih nempel kuat daripada hafalan-hafalan yang tidak disetorkan kepada seorang guru. Karena memang Al-Quran itu tidak bisa otodidak, ya, harus ada seorang guru. Karena memang sistem Al-Quran di antara penjagaannya adalah dengan sanad, ya. Sanad itu gimana maksudnya? Harus punya guru, ya. Gurunya pasti punya guru, gurunya pasti punya guru, gurunya pasti punya guru, ya. Sehingga atur ini, ya, kapan kita murojaah, kapan kita ziyadah, dan kapan kita bertemu dengan seorang guru untuk mengecek bacaan, untuk mengecek hafalan yang sudah kita miliki. Ustadz, saya sering sekali ngafalnya lama, tapi hilangnya cepat. Sama, bersyukur, ya. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan proses seperti itu kita akan terus menerus bersama Al-Quran, ya. Karena kita kadang ingat, kadang lupa, bersyukur. Karena dengan seperti itu kita akan terus bersama Al-Quran, ya. Jadi ketika ingat, alhamdulillah. Ketika kita lupa, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu adalah melupakan Al-Quran. Maka di dalam doa khatmil Quran, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Ya, kenapa nusina bukan nasina? Yang lebih afdal begitu. Kalau nasina, kami memang menyengaja untuk melupakan Al-Quran, itu dosa. Kalau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusiawi. Karena sumyal insan li'annahu kasratun nisyan. Manusia disebut manusia, al-insan, karena manusia itu suka lupa. Ya, yang tidak boleh itu melupakan. Kalau lupa, ya wajar, namanya juga manusia. Semua manusia akan lupa. Ya. Nah, di kita penyakitnya sekarang adalah ingin cepat hafal dan nggak mau lupa. Itu nggak normal. Ya. Jadi menghafal dan lupa itu manusiawi. Ya. Justru dengan adanya hafal kita akan terus bersyukur, dengan adanya lupa kita akan terus bersabar dalam perjuangan ini. Sehingga bersama Al-Quran bukan hanya ketika kita di pesantren, akan tetapi terus sepanjang hayat kita. Nah, saya ingin menunjukkan penyakit bagi para penghafal Quran, terutama bagi mereka yang sudah khatam 30 juz. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah malas murojaah. Ini penyakitnya. Sehingga sudah dikasih sertifikat khatam 5 juz, khatam 10 juz, khatam 15 juz, khatam 20 juz, khatam 25 juz, khatam 30 juz, tapi tidak murojaah, maka hafalannya dimungkinkan hilang semuanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas murojaah. Jadi bukan Al-Qur'annya sebenarnya yang sulit dihafal,
Ya, karena dari ke generasi sampai hari ini sudah dibuktikan Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di antara cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala wariskan Al-Qur'an itu kepada manusia dengan dihafal. Ya. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 49 Allah Subhanahu wa taala tegaskan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bal huwa ayat, itulah ayat-ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang ya, ayat-ayat Allah yang Allah simpan di dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpan Al-Qur'an itu di dalam dada mereka. Maka oleh karena itu, ikhwah fillah, berdoalah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi ahli Al-Qur'an, bukan hanya ketika kita kecil, bukan hanya ketika kita remaja dan dewasa, tapi sampai mati. Ya. Adakah orang yang tadinya hafizul Qur'an kemudian dia matinya dalam kekafiran? Ada. Ya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kenapa seperti itu? Sampai dikatakan yang tertinggal di dadanya hanya 2 ayat saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melupakan Al-Quran dan dia memilih indahnya dunia yang sangat menipu itu. Jadi terkadang kita banyak mengeluhnya daripada kita banyak berjuangnya. Maka menghafal Al-Quran ini sejatinya harus menjadikan mentalitas kita, mentalitas orang-orang yang sabar dan istiqomah, mentalitas para pejuang, bukan para pecundang. Ya, prinsipnya gampang sebenarnya. Orang-orang Barat mengatakan begini, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi dekok. Cikaracak itu apa? Air yang menetes walaupun sedikit-sedikit di atas batu. Lama-lama batu itu menjadi bolong juga. Ya, 6 tahun antum targetkan mau hafal Quran berapa tahun? Kalau antum mau hafal Quran 6 tahun, ya berarti 1 tahun berapa? 30 bagi 6 berapa? 5 juz. Ya, berarti 1 tahun 5 juz. 5 juz itu berapa? Berapa lembar? 1 juz itu kan 10 lembar. Ya. Berarti kalau 5 juz 50 lembar. Sekarang 12 bulan bagi 50. 50 lembar bagi 12 berarti berapa? Ngitung dulu. Hah? Berapa? 50 lembar bagi 12 berarti berapa? 4 lembar. Katakanlah setengah juz lah. Ya. Sebulan setengah juz. Ya. Katakan sebulan setengah juz. Kalau setahun sudah luar biasa. Cuma terkadang kita tidak punya strategi. Ya. Kita tidak sabar, kita tidak istiqomah dalam ziyadah ataupun dalam murojaah. Kalau mau munakosah ngumpet semuanya, seakan-akan munakosah itu siksa dunia. Ya. Dan ada karakter begini, kalau dilihat oleh orang itu inginnya sempurna, inginnya dilihat wow, inginnya dilihat hebat, padahal nggak begitu dengan Al-Quran. Ingat dan lupa itu manusiawi, ya.
Jalanin saja dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah wa syukurillah. Berapapun hafalnya, alhamdulillah wa syukurillah. Kadang kita juga enggak syukur sama Allah. Ya, kita pengennya sempurna kayak kaset. Ingat, menghafal Quran itu bukan kayak kaset. Ya, kayak murotal di kaset-kaset itu kan enggak pernah salah tuh. Kita pengennya kayak begitu banget. Itu mah kaset. Kita manusia biasa, yang kadang kita lupa, kadang kita ingat. Ya, kalaupun kita sering lupanya daripada ingatnya, alhamdulillah masih ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati kita. Kalau kita sering ingatnya, jarang lupanya, jangan sombong. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji antum dengan hafalan-hafalan itu. Jadi, ala kulli hal, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu sebuah kebaikan. Ya, dan kita harus saling mendoakan. Saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya para pecinta Al-Quran, orang-orang yang istiqomah bersama Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan dari pesantren ini generasi-generasi para pecinta Al-Quran, para pejuang Al-Quran, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para penjaga Al-Quran, ya, baik secara lafaz ataupun secara makna, bahkan secara amal. Dan semoga kita di antara Al-Quran yang berjalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita semuanya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita semuanya hidup bersama Al-Quran hingga akhir hayat. Dan semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita kemuliaan-kemuliaan dengan asbab Al-Quran yang menjadikan derajat dan martabat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dhair. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran ولا تجعلنا من أهل الطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.